kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial C, Desa Karangsambung, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan terduga pelaku berusia 75 tahun berinisial AK, di mana kejadian di RT 3, RW 2, Kecamatan Losari dilaporkan oleh ibu kandung korban, bernama Rosto Bingcalim. Kejadian yang dilaporkan ibu rumah tangga ini terjadi pada pukul 7, Rabu 31 Mei 2023. Menanggapi kasus pencabulan ini, Kepala DP3KB Ahmad Makmum menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalani sampai ke korban dan pihak Pemdes. Bahwa kasus pencabulan anak di bawah umur tidak bisa diselesaikan atau dimediasi oleh pihak desa, terangnya. Sementara Subagio, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat menghimbau agar pihak desa dalam hal masalah pidana pencabulan anak di bawah umur tidak boleh melakukan mediasi, namun untuk masalah-masalah yang di luar kasus itu bisa melakukan mediasi untuk upaya perdamaian, ungkapnya. Subagio, Kepala Dipermades mengenai kasus pencabulan atau pidana lain, sebenarnya apakah pemerintah desa boleh melakukan mediasi atau bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kaitannya dengan permasalahan hukum, perselisihan antar warga dan lain sebagainya, memang diupayakan ya sebisa mungkin kalau ada perselisihan, kepala desa itu melakukan mediasi agar kemudian itu bisa terselesaikan di tingkat bawah. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, namanya yang pidana berat, apalagi berkaitan dengan pencabulan terhadap anak di bawah umur, ini merupakan pelanggaran berat karena itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yang sanksi hukumnya itu berat. Ya seyogianya itu tidak dilakukan mediasi, karena ini menyangkut masa depan daripada anak tersebut. Ada himbauan apa Pak yang? Ya, kami menghimbau seperti itu tadi, bahwa kalau dalam kasus-kasus tertentu berkaitan dengan perselisihan antar warga dan lain sebagainya, tentunya sebisa mungkin diupayakan melalui mediasi sehingga tidak sampai mencuat ke proses. Tapi dalam kasus pidana tertentu seperti kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini, tentunya hal itu jangan kami lakukan. Kami ya ketika ada informasi atau apalagi laporan pasti kami langsung menugaskan kepada bidang PPA, khususnya terkait dengan tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Langsung kami bertindak. Ketika kemarin Mas Teguh menginformasikan ada tindakan pencabulan yang sudah diselesaikan di tingkat desa, itu kami juga menyayangkan kok sudah ada tindakan seperti itu kan. Kami menugaskan kepada kabinetnya untuk komunikasi, minimal komunikasi dulu. Nah, setelah sudah ada ada bukti yang lebih kuat, artinya itu ada beberapa informasi, kemudian kita layak atau tidak layak, itu kami langsung mengambil tindakan. Nah, hari ini juga Kabid PPA sedang melakukan pendampingannya di Paguyangan. Itu jadi kami memang tupoksi pemerintah yang ada di pemerintah kabupaten, ada di DP3KB melalui bidang PPA. Kami selalu respon atas laporan yang baik dari keluarga korban maupun dari unsur masyarakat yang lain, seperti itu. Kalau menurut Bapak, apabila diselesaikan di desa, kemudian seolah-olah itu korban dia merasa tertekan atau gimana, itu menurut Bapak gimana? Ya, kalau tindakan ada penyelesaian, walaupun di situ dengan sama-sama kesepahaman antara kedua belah pihak, itu tetap tidak benar itu. Tidak benar itu. Harus diselesaikan dengan aturan yang ada. Apalagi misal dari unsur pemerintah desa itu memfasilitasi, itu
sebuah tindakan yang yang termasuk menyalahi aturan. Jadi kami dari DPDKB tidak setuju kalau ada penyelesaian yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak itu diselesaikan dengan cukup dengan kesepahaman kedua belah pihak. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan jika pernah ada kesepakatan dua belah pihak di desa atau di balai desa atau di mana? Ya. Hal seperti ini sudah pernah terjadi, Dua belah pihak di desa atau di balai desa atau di mana? Ya. Hal seperti ini sudah pernah terjadi di desa Sengon. Sudah ada kesepakatan, bahkan ada tanda tangan. Ada salah satu unsur pemerintah desa. Tetap kami melakukan pemahaman baik kepada pemerintah desa maupun kepada keluarga korban. Dan alhamdulillah akhirnya tidak berhenti pada kesepakatan itu dilanjutkan sampai ke tingkat kami koordinasi dengan Polres dan sudah putus, artinya itu sudah secara hukum sudah ada inkrah bahwa langkah yang dilakukan atas dasar kesepahaman di tingkat desa itu tetap pemerintah kabupaten dan hal ini menurut DPDKB itu tidak menyetujui hal seperti itu. Tapi tidak ada sanksi ya Pak? Sanksi untuk penanganan mediasi di Kalau desa? terkait dengan sanksi itu kan sudah bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya sih. Iya. Oke. Jadi kita itu kewenangannya ada pada yang terkait dengan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Ketika sudah karena hukum terhadap baik pemerintah desanya maupun kepada yang lain itu sudah beda kewenangan. Itu Pak. Sampai tahun ini ada beberapa kasus kekerasan Pak sampai tahun ini. Untuk kekerasan sampai sekarang ini sampai bulan Juni itu ada kurang lebih itu ada 12 kasus. Yang lapor. Ya, yang lapor saja. Yang lapor saya tidak lapor masih banyak. Yang lapor ada sekitar 12. Nah, yang belum lapor ya memang Banyak kan? kami tidak melakukan tindakan apa-apa, kami nggak ada laporan, nggak ada informasi. Karena tetap pada koridor itu. Ini ada pesan dan yang mau disampaikan Pak dari DPDKB? Ya ini kepada masyarakat. Ini terkait dengan terkait dengan perempuan dan anak. Ya, ini perempuan dan anak kita patut lindungi. Jangan menutupi ya, dan segeralah untuk melakukan laporan kepada pemerintah Kabupaten Brebes melalui DP3KB ya. Walaupun belum terjadi misal tindak kekerasan, tapi ada indikator, segeralah melapor kepada DP3KB. Tidak ada biaya apapun, semuanya digratiskan. Untuk kontak pengaduan Pak, nomor WA? Ya. Nomornya Kabid PPA. Oh, Kabid PPA ya. Laporan langsung ke Kabid PPA, langsung ke kepala dinas tidak masalah. Seperti itu. Yang laporan tidak harus korban ya Pak, orang tua korban. Tetangganya pun boleh kalau melihat kejadian atau mendengar itu. Boleh. Boleh. Tidak harus dari korban. Kalau lapor ke Januari sampai Juni itu korbannya 18. Korbannya 18. Yang lapor. Yang lapor. Iya. Nah, yang sudah diproses? Seksualnya 6. Tentunya yang lapor ke sini pasti kita tindak lanjuti. Maksudnya di sidang, sampai sidang? Kan tidak sampai sidang, ada yang bisa dimediasi, seumpama kasus KDRT. Oh, KDRT. KDRT kan kalau KDRT suami istri itu kalau sebaiknya kalau kan yang untuk anak, lapor. Untuk anak di bawah umur ada berapa kasus? Umur ini anak 8. Anak di bawah umur 8. Anak di bawah yang dinamakan anak adalah usia 0 sampai dengan 18 tahun. Ya berarti tidak ada anak di bawah umur. Anak 0 sampai 18. 0 sampai 18. Iya, iya. Itu disebut anak. Jadi 18 itu lainnya itu ada yang KDRT. KDRT Mas Teguh apa harus kenal Iya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sandra TV melaporkan.